Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kapan saja kita lakukan kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, dan komputer sambil menikmati makanan dan cemilan yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dimanapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain? Tanah yang lain yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi taman-taman bermain, rumah-rumah yang tentram, dekat persahabatan dan persaudaraan, makanan yang cukup, kebun-kebun bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di dalamnya, asalkan hati mereka telah dilimpahkan dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka ketika malam, supaya ada yang mendekat mereka ketika kedinginan, supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, supaya ada yang memastikan mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menelusuri pantai, mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi dan memintanya untuk digunakan mengangkut saut. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah aku dan teman-temanku, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin akan pergi jauh sekali. Mungkin diam-diam kalian bertanya, mengapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada atau dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru di kampung Maya itu, meninggalkan pesan, mengunjungi alamat kalian satu persatu, tapi tak satu pun dari kalian menjawab pesanku. Tapi tak mengapa, mungkin aku memang bukan teman yang asyik. Aku kutu buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi kebiasaan kalian di kampung Maya itu. Itulah mengapa aku memilih menyisir ke daerah pantai ini hingga aku mendapatkan sebuah ide sederhana, yaitu membuat perahu persaudaraan.
akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan saat perahu itu aku tampilkan di media sosial, menawari siapa saja yang ikut denganku, kalian malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya beraya melulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat dibawa mancing aja jebol, gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza sudah ada yang lebih pantas mengurusnya. Jangan ngadi-ngadi. Pelawak sayang gak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Lihat, di perahu ini sudah kukemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, gereja, benda-benda peninggalan masa kecil, apa saja. Berhari-hari kami menyusurinya, memintanya dari siapa saja yang ingin mengungkapkan bentuk rasa cinta. Aku akan melarungkan perahu Iko ke laut lepas. Semoga samudra dan cakrawala yang luas menyimpannya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Tuhan akan menjaganya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya menjadi doa dan bergema di laut Mediterania. Aku tahu, apapun yang kami lakukan ini hanyalah seperti setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kami. Tapi aku ingin selalu ada, sangat-sangat ingin menjadi dari kebaikan yang dikirimkan Tuhan kepada mereka. Mungkin kami hanyalah seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air tersebut akan lenyap, menguap di depan kobaran api. Tapi dengan cara itu, dan hanya itu yang bisa kami lakukan untuk mengatakan rasa cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza. Atau kini yang sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkok-mangkok karatan mereka, berebut bubur-bubur dingin di panci-panci yang remuk oleh sepatu serdadu. Made, lu sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Kau tak perlu khawatir. Joshua, Christine, kenapa kalian masih diam di sana? Ayo sini kutunjukkan apa yang sudah kulakukan. Lihat, aku sudah mengumpulkan surat-surat untuk Tuhan. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ke kapelmu. Aku pikir kita sudah tak membutuhnya lagi. Tidak ada yang perlu kita hadang dengan senjata batumu itu. Butet, horas, wah, rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Sinanggar tulo. Kau masih penyanyi rock and roll rupanya. Meilin, ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kami? Kenapa, Meilin? Kalau kau tak ikut, siapa yang menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami? Kami semua tak pandai manajemen, apalagi akuntansi. Bagaimana nanti jika ada tiba-tiba orang asing
menanyakan ini itu. Kan cuma kau yang menguasai bahasa Inggris, Jepang, Jerman, dan Rusia. Ayolah Meilin. Apa? Kau akan ikut kedua orang tuamu ke Australia. Meilin adalah sahabatku yang tiba-tiba saja hilang setelah terjadi kerusuhan. Made mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Joshua, Christine, keduanya ikut terkubur runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Butet, dia juga tidak ada. Dia menjadi korban perkelahian antara dua kelompok pelajar di kota kami. Ali, Harun, keduanya kenal saat mengikuti Olimpiade Matematika untuk siswa sekolah dasar. 1 tahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku melihat mereka dalam sebuah tayangan di televisi. Mereka tertembak di dadanya setelah menghadang serdadu dengan ketapelnya. Merekalah sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka hidup dalam hatiku, dalam benakku. Tersimpan dalam catatan kelam. 1 orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar dan terlampau berat untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza setiap jam mungkin setiap menit selalu ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena ambara, karena mortir, karena peluru. Karena ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini didapatkan dari sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku sendiri dan rasa rinduku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai khayalan gila, mereka mendatangiku di dalam mimpi. Di sana, kami memiliki sebuah perahu yang dipenuhi dengan makanan, selimut, mainan, boneka, buku-buku. Dengan perahu itu, kami menempuh samudra. Kami bagai titik putih di tengah semesta kegelapan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar bisa menjadi penopang bagi saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hangus terbakar. Tolong kirimkan kedua mataku ini ke Gaza, agar aku bisa mengganti mata anak-anak yang ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan kedua dadaku ini ke Gaza, agar aku bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi anak-anak yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara.
menanyakan aku siapa?